Hai guys, ini hari 9 saya berada di Melbourne. Cuaca cukup enak pada hari ini. Kemudian ada beberapa teman media yang menanyakan kepada saya perihal adanya laporan Farhad Abbas yang di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Densu. Saya tidak bisa berprediksi laporannya seperti apa yang dilaporkan Densu terhadap Farhad Abbas, dugaannya seperti apa. Tapi setiap orang ketika ada dugaan tindak pidana, dia dilaporkan ya sah-sah saja menurut saya. Tinggal kita nanti menjalani bagaimana prosesnya Farhad Abbas ketika dilakukan diminta keterangan oleh polisi sehubungan dengan laporannya Densu dengan membawa bukti-bukti terkait. Ya kita lihat di dalam proses penyelidikannya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua, FA dilaporkan Densu terkait pasal pengancaman. Bagaimana tanggapan Mas Krisna? Sejauh ini laporan FA juga sudah di tahap apa? Saya kalau melihat ya bahwa pasal pengancaman yang dilaporkan oleh Densu, kalau ini benar, seperti apa yang diancam oleh Farhad Abbas kepada Densu? Misalkan apa sih kalimat hajar gitu ya, misalkan ada kalimat hajar seperti kemarin. Kan sebelumnya ada tulisan yang tai itu, kemudian Farhad tidak suka, Farhad bilang kalau lu kasar, lu bagaimana dengan gua hajar lu. Nah, lalu setahu saya juga kalau orang terancam, dia diintimidasi dengan ancamannya itu, dia merasa ketakutan, lalu berbahaya untuk kehidupannya dia, berbahaya untuk dirinya dia, sehingga dia meminta perlindungan hukum kepada polisi, sehingga dia melaporkan bahwa itu pengancaman. Tapi kan kita tahu kalau orang yang diancamnya dia lebih aktif mendatangi daripada yang diancam. Seperti teman-teman netizen lihat, siapa yang mendatangi? Nah, lalu keluar setelah didatangi, dia bilang bahwa sudah clear ya, sudah oke ya, semua ya. Nah, kan proses pengancamannya di mana? Gitu loh. Proses pengancamannya itu di mana kalau dikatakan sudah clear, sudah oke, dia sudah mendatangi. Nah, yang aktif itu siapa? Yang diancam atau yang mengancam? Ya kita lihat lah, apa-apa, sah-sah saja namanya proses laporan penyelidikan, kita akan ikuti bagaimana prosesannya, ya kan. Lalu kemudian laporan Farhad Abbas di Polres Jakarta Selatan yang saya juga ikut mendampingi dalam laporannya itu kan telah dilaporkan adanya ujaran kebencian terkait menyangkut masalah ras dan sebagainya ya, yang ada kalimat apa sih, kecabut pedangmu, ya kan, kau punya burung, kau cabut pedangmu, apalah ya kan, kalimat seperti itu sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Kami pun juga sedang menunggu tahapan selanjutnya untuk dimintai keterangan sebagai pelapor. Ya biarkan itu nanti berproses berjalan. Sampai sejauh ini semua masih on the track berjalan dalam proses laporannya di Jakarta Selatan. Kemudian poin ketiga, info terbaru, Densu melakukan polling terhadap donasi yang sebelumnya diperuntukkan untuk kesembuhan Agus. Tanggapan Mas Krisna seperti apa? Nah, saya bingung. Donasi ini, polling ini dibikin tuh oleh siapa? Ya kan? Ataukah terlegitimasi polling tersebut? Ataukah ada lembaga yang mengesahkan dalam polling tersebut? Ataukah bagaimana? Saya juga nggak paham. Polling ini dibuka tuh untuk siapa? Misalkan, kita lihat dulu dong data akurasinya. Katakanlah yang mendonasi atau yang memberikan sumbangan kepada Agus, misalkan 100.000 orang, ya kan, semua terdata dengan perincian yang jelas, dengan bukti yang jelas, lalu diadakan polling. Kita pun diberitahukan bahwa polling tersebut terdiri dari 80.000 orang. Nah, itu kan memenuhi syarat untuk dilakukan polling. Nah, kemudian kalau misalkan polling itu nanti hasilnya, misalkan oh hasilnya A atau hasilnya B atau hasilnya C, ya silakan aja kalau kalian berani menjalani daripada hasil polling ini. Toh juga udah jadi laporan polisinya yang dilaporkan Farhad Abbas terhadap yayasan dan terhadap pihak-pihak terkait kan sudah dilaporkan oleh Farhad Abbas. Nah, kalau hasil pollingnya kalian berani jalani itu sesuai dengan hasil pollingnya, silakan aja, maksudnya nggak ada masalah, monggo aja. Cuman nanti ya kan kita lihat seperti apa kalau kalian menggunakan dari hasil polling itu lalu dilanjutkan ya kan oleh kalian ya, kita lihat aja seperti apa. Keempat, menurut Mas Krisna, polling seperti ini akurat nggak? Saya katakan tadi, dari mana kita bisa menilai akurasinya?
Kan akuratnya seperti apa? Saya juga nggak tahu bahwa ada lembaga polling di Indonesia yang mengesahkan. Saya, sepengetahuan saya, mungkin keterbatasan saya dalam pengetahuan, saya nggak pernah tahu ya. Kan seperti eventnya Indonesian Idol, ya kan mereka dibikin polling, ya kan lalu disiarkan di TV dengan begini, ada jurinya, ada apanya, itu kan jelas. Kalau ini saya nggak paham gitu loh, jadi saya nggak bisa berkomentar bahwa kan ini akurat atau nggak akurat. Dan yang terakhir, kalau dari sisi etika, pantas nggak sih uang donasi untuk seseorang namun tidak dilakukan transparansi? Nah kan kita lihat bahwa apa sih yang disalahkan oleh Agus selama ini? Agus dituduh akan beli handphone, dituduh beli emas, dituduh bangun rumah, dituduh beli rumah, itu kan semua nggak ada pembuktiannya. Cuman kan digiring seolah-olah opini itu terjadi bahwa Agus bangun rumah, Agus bayar pinjol, Agus bayar ini, semua kan tidak ada pembuktiannya, ya kan itu semuanya kan fitnah, tidak ada pembuktiannya. Nah kalau buat saya, kalau mau transparansi, gini aja lah, yang terbaik nih ya buat saya. Nanti kita lihat nih hasil, ya kan, minta hasil mutasinya Agus, berapa yang melakukan donasi dan sebagainya, ya kan, kembalikan aja dulu ke donatur, ya kan, suruh yayasan atau suruh pihak yang lain mengembalikan itu uang kepada donatur satu persatu, ya kan, berdasarkan mutasinya, ya kan, dari rekeningnya Agus. Nah, kembalikan aja ke semua ke donatur-donatur itu. Setelah itu baru diadakan polling kembali. Cocok nggak begitu? Itu saran saya ya. Oke, salam Krisnamurti dari Melbourne.